Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Nurlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana nama kita dipakai oleh saudara kita, teman kita, sahabat kita untuk mengambil atau membeli barang secara kredit di leasing. Namun sebelum kita membahas permasalahan tersebut lebih dalam, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung kami di channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari literatur hukum. Banyak sahabat-sahabat kita literatur hukum bertanya bagaimana ketika nama kita dicatut atau dipinjam oleh saudara kita, kakak kita, adik kita, mungkin sepupu kita atau teman dekat kita untuk membeli barang secara kredit, khususnya mobil, motor di leasing. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan, kemudian terjadilah wan prestasi atau cedera janji, kalau dengan bahasa sederhananya kredit macet atau nunggak, sehingga kita leasing mengkonfirmasi ke kita, terus menanyakan di mana unitnya kepada kita, mungkin melalui kolektor-kolektornya, bahkan mungkin melalui HRD-nya, mungkin melalui pengacaranya, somasi kepada kita, sementara unitnya itu bukan berada pada kita, hanya nama kita saja yang dipinjam oleh teman kita atau adik kita. Nah, bagaimana ini solusinya, Pak Dian? Solusi yang seperti ini, pertama kali ketika kolektor datang, kita jelaskan bahwa saudara saya yang bernama Sipolan adalah meminjam nama saya untuk mengambil unit mobil carry misalnya untuk usaha mereka jualan pasar ke pasar. Namun pada akhir ini terjadilah penurunan daya beli masyarakat dengan naiknya BBM misalnya, dengan situasi moneter yang kurang bagus misalnya, sehingga terjadilah wan prestasi atau cedera janji. Setelah kita jelaskan berulang-ulang, kemudian si pihak leasing atau debit kolektornya ini tidak juga mengerti, tetap mengancam kepada kita, ingin melaporkan kepada kepolisian, kemudian dengan mengatakan bahwa kita telah melakukan penggelapan unit objek jaminan fidusia. Nah, kemudian pertanyaannya di sini, apakah bisa ini utang piutang? Biasanya kan Pak Dian selalu mengatakan bahwa utang piutang itu adalah ranah perdata. Tapi kalau di dalam fidusia ini, ketika Anda memindah tangankan tanpa sepengetahuan pihak leasing, kemudian terjadi cedera janji, saat ditelusuri bahwa kendaraannya sudah tidak ada lagi, tidak bisa ditunjukkan, maka itu adalah ranah masuk pasal penggelapan atau pasal fidusia, ya, pemindahan barang fidusia. Nah, hal ini bisa dipidana. Jadi langkahnya seperti apa? Jadi solusinya kita menjelaskan ke pihak leasing, tapi pihak leasing tidak juga. Kemudian kita datangi atas namanya, kita mohon kepada dia untuk dikembalikan barangnya secara baik-baik. Namun misalnya mereka sudah terjadi wan prestasi 1 sampai 3 bulan 4 bulan, kita menyarankan untuk mencari solusi duduk bersama. Biasanya pihak leasing itu tidak mau unit kita, tapi dia mau pembayaran kita, angsuran kita, kan ada solusi. Nah, kemudian ketika setelah kita lakukan pendekatan persuasif kepada yang meminjam nama kita, tapi unitnya masih ada sama dia, saya rasa itu masih bisa kita lakukan mediasi. Tapi kadang ada unitnya nih sudah diopor lagi kepada pihak lain.
Jadi langkah, bahkan unitnya itu sudah hilang dari tangan ke tangan ke tangan. Nah, bagaimana ini solusinya, Pak Dian? Solusinya, sebelum pihak leasing membuat laporan kepada kita ya terhadap penggelapan objek jaminan fidusia, sebaiknya terlebih dahulu kita yang dipinjamkan namanya melaporkan si pemakai nama kita ini pencurian barang kita atau penggelapan barang kita. Kita lapor dulu yang minjam nama kita, sehingga sewaktu kita dilaporkan oleh pihak leasing, kita bisa menunjukkan bahwa saya ini korban loh Pak, saya dipinjamkan nama tapi dia mengambil unitnya setelah berjalan 3-4 bulan, kemudian dipindah tangankan lagi, kemudian dipindah tangankan lagi dan lagi-lagi sehingga unitnya hilang. Nah, maka saya telah membuat laporan kepada pihak perusahaan terkait hal ini. Ya, kita tunjukkan. Jadi bahwa yang namanya korban tidak akan bisa jadi tersangka, ya kan? Artinya, kalau kita kan sudah ditipu juga oleh si peminjam nama, sengaja atau tidak sengaja, dia sudah menipu kita. Nah, jadi langkah kita sebelum kita dilaporkan oleh pihak leasing, kita lah melapor terlebih dahulu terhadap orang yang meminjam nama kita tadi. Anggap saja secara hukum kan unit itu adalah milik kita, jadi kita harus melaporkan. Setelah kita mendapat bukti STPL, tanda terima laporan dari polisi, saat kita dilaporkan oleh pihak leasing penggelapan objek fidusia atau memindah tangan objek fidusia tanpa sepengetahuan pihak leasing, kita bisa menunjukkan bukti bahwa kita juga ditipu oleh yang meminjam nama kita, tinggal tunjuk SPL. Jadi dengan demikian tidak ada pidana bagi kita. Ya, kalau mereka menanyakan, ya kami juga sudah melapor. Artinya kalau pihak rektor datang minta tunjuk rumahnya, kita tunjukkan rumahnya gitu. Itulah sahabat literatur hukum sekalian, bisa kita review sedikit bahwa apabila orang meminjam nama kita dan kemudian unitnya itu dipindah tangankan sehingga hilang, langkahnya kita melakukan pendekatan persuasif bagaimana caranya. Tapi ketika juga dia tidak, maka kita harus membuat laporan polisi terkait penggelapan objek fidusia kendaraan kita oleh tangan pertama yang meminjam nama kita. Setelah mendapat bukti tanda terima laporan tersebut, ya mungkin juga diproses, mereka ditangkap, ya kita ceritain aja. Nah, bahwa kita juga korban penipuan dari peminjam nama kita tadi. Dengan demikian kita lepas dari jeratan hukum pemindahan objek fidusia tanpa seizin pihak leasing atau menghilangkan objek jaminan fidusia. Itulah sahabat literatur hukum sekalian, langkah yang bisa Anda lakukan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.